Jenis-jenis barang bukti itu ada 3. Ya. Yang pertama, barang bukti yang dirampas untuk negara. Untuk pengambilan barang bukti sendiri terdapat 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, kedua ada proses di kejaksaan itu sendiri, Halo, semangat pagi Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast Tanya Jawab Jaksa. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial ya dari bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Oke, sebelumnya apa kabar kakak-kakak? Halo Sobat Adiaksa, perkenalkan nama saya Ricky Simaremare. Nah, kami berdua dari staf pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Saya sendiri berasal dari Medan dan teman saya. Halo Sobat Adiaksa, perkenalkan nama saya Muhammad Hendra Wahyuda. Saya sendiri di sini sebagai petugas pemulihan aset. Saya berasal dari Palembang. Kami dari angkatan 2024. Oke, jadi bisa dipanggil Kak Yuda sama Kak Riki ya ini ya. Iya. Selamat datang sebelumnya Kak di podcast Tanya Jawab Jaksa ini. Terima kasih ya sudah datang di kesempatan kali ini. Oke, jadi di sini ada Kak Yuda sama Kak Riki ya. Kan dari bidang barang bukti. Jadi kita semua di episode kali ini itu membahas tentang barang bukti. Jadi apa sih barang bukti itu Kak? Oke, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, barang bukti itu adalah benda yang digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana. Oke, jadi intinya benda ya yang digunakan selama tahap penuntutan ini digunakan barang bukti seperti itu ya, sebelum memiliki berkekuatan hukum tetap seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman definisi dari barang bukti. Kalau dasar hukumnya sendiri Kak, dasar hukum barang bukti itu apa aja? Untuk dasar hukum pengambilan barang bukti itu mencakup yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Terdapat di pasal 46 mengatur pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak. Kedua, di pasal 273 tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, jadi ada 3 aturan ya yang mengatur tentang barang bukti ya, mengatur tentang pengembalian, pelaksanaan dan sebagainya. Lalu kalau jenis-jenis barang bukti sendiri itu Kak? Jenis-jenis barang bukti itu ada 3. Yang pertama, barang bukti yang dirampas untuk negara. Barang bukti ini disita oleh negara dan dimusnahkan dengan amar putusan dari pengadilan. Yang kedua itu barang bukti yang dikembalikan kepada pihak yang berhak. Barang bukti ini tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana atau yang telah dinyatakan dalam putusan untuk dikembalikan. Lalu yang ketiga, barang bukti yang harus dimusnahkan. Biasanya barang bukti ini berupa benda berbahaya seperti narkoba dan barang ilegal lainnya. Oke, jadi ada 3 jenis barang bukti ya pasca putusan inkrah. Nah, lalu menyambung dari jenis-jenis barang bukti tadi kan ada barang bukti yang dikembalikan kepada pihak yang berhak ya. Lalu bagaimana sih mekanisme cara pengambilan barang bukti ini pasca putusan inkrah? Untuk pengambilan barang bukti sendiri terdapat 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan. Kedua, ada proses di kejaksaan itu sendiri. Yang ketiga, ada tahap dokumentasi. Untuk tahapan persiapan sendiri, pemohon mengajukan dokumentasi pendukung ke kejaksaan. Yang pertama, pemohon membawa salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, pemohon membawa surat keterangan dari pengadilan jika diperlukan. Dan yang ketiga, pemohon membawa identitas diri seperti KTP, paspor, atau SIM. Nah, terus yang keempat, pemohon jika mereka mengambil barang bukti, tapi bukan mereka yang mengambil atau dititipkan, mereka membawa surat kuasa. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan ke kejaksaan. Selanjutnya kami melaksanakan tindak lanjut dari permohonan tersebut. Oke, berarti kan ada 3 tahap ya Kak Yuda ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Kak Yuda tentang tahap persiapannya.
Lalu kalau di proses kejaksaannya sendiri Kak Riki, bagaimana? Di proses kejaksaannya sendiri ada 3 tahap juga, yaitu pertama itu pemeriksaan dokumen. Ini dokumen diperiksa oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, selaku jaksa eksekutor, untuk memeriksa dokumen yang diajukan oleh pemohon untuk memastikan kelengkapan dari dokumen yang ada. Yang kedua, pengecekan barang bukti. Di sini, petugas barang bukti akan melakukan pengecekan fisik terhadap barang bukti di tempat penyimpanan atau gudang barang bukti. Yang ketiga, penyerahan barang bukti. Di sini, jika pemohon disetujui, barang bukti akan diserahkan kepada pihak yang berhak. Selanjutnya, pemohon menandatangani berita acara untuk diserahkan barang bukti tersebut. Oke, jadi begitu ya proses di kejaksaannya ya. Jadi ada tambahan mungkin dari Kak Yuda setelah ada 2 tahap tadi? Selanjutnya pihak dari kejaksaan atau petugas barang bukti mendokumentasi dari pengembalian barang bukti tersebut untuk menjadi arsip. Oke. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, barang bukti yang tidak diambil dalam waktu tertentu. Jika pihak yang berhak tidak mengambil barang bukti dalam waktu tertentu, barang tersebut dapat dilelang, dimusnahkan, atau diambil alih oleh negara sesuai prosedur yang berlaku. Yang kedua, keamanan dan keutuhan barang bukti. Pemohon bertanggung jawab atas transportasi dan pengamanan barang bukti yang telah diterima. Nah, tapi kejaksaan memiliki layanan pengantaran barang bukti. Jadi jika pemohon tidak mampu atau tidak sanggup untuk datang ke Kejaksaan Negeri Bawalemo, kami sebagai petugas barang bukti akan mengantarkan barang bukti ke rumah pemohon. Seperti itu ya. Ada istilahnya kayak antar jasa gitu kayak. Itu kalau misal saya nih mau ambil barang bukti, nah itu bisa menghubungi siapa? Ke admin kejaksaan atau ke barang bukti itu sendiri? Untuk pengambilan barang bukti bisa menghubungi admin kejaksaan terlebih dahulu, terus diteruskan ke kami. Kalau antar barang bukti itu ada biayanya nggak sih Kak? Itu tidak ada Kak, itu kami antar secara gratis untuk melayani, untuk memaksimalkan layanan masyarakat. Oke, jadi mekanisme pengambilan barang bukti ini tuh khususnya setelah putusan inkrah itu sejatinya bertujuan untuk mengembalikan hak pemilik dari barang bukti tersebut sesuai dengan amar putusan pengadilan. Mau itu tadi dikembalikan ke negara atau dikembalikan ke pihak yang berhak, terus dimusnahkan. Nah itu tadi sudah sesuai dengan amar putusan pengadilan. Lalu tetap ya prosedur ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan aturan hukum dan administrasi yang berlaku. Nah seperti itu. Sekian episode kali ini. Terima kasih Kak Ida dan Kak Riki sudah datang di podcast program Tanya Jawab Jaksa. Demikianlah episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan kami dari awal hingga akhir. Semoga materi kali ini memberi pencerahan ya bagi penonton setia YouTube Kejaksaan Negeri Bawalemo. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan di episode-episode lainnya. Nah, jika ada yang punya pertanyaan seputar hukum bisa tulis di kolom komentar Instagram atau YouTube di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share terus YouTube channel kami agar channel kami bisa berkembang untuk kalian semua, khususnya masyarakat. Terima kasih, see you!